awal tahun 1900-an, benih-benih pergerakan dari PKI sudah ada di Indonesia. PKI adalah organisasi tunggal yang didirikan pada tanggal 23 Mei 1920. Munculnya PKI kala itu bukan tanpa sebab. Pada masa penjajahan kolonialisme Belanda yang terjadi di Indonesia, perlakuan yang kejam sering dirasakan oleh kaum pribumi. Kesenjangan sosial yang terjadi antara kaum pribumi Indo-Eropa dan etnis Tionghoa sangat signifikan. Selain itu, hak-hak istimewa warga Belanda menimbulkan rasa iri dan dendam bagi warga pribumi. Seiring berjalannya waktu, berbagai penindasan yang dilakukan Belanda terhadap warga pribumi ini memunculkan suatu gerakan yang peduli akan rasa kemanusiaan. Misalnya organisasi syariat Islam, yaitu organisasi kelompok yang dibuat khusus untuk mewadahi para pedagang Islam agar bisa bersaing dengan pedagang Tionghoa dan pedagang Belanda. Organisasi syariat Islam ini dipimpin oleh Cokro Aminoto dan sukses menjadi organisasi pergerakan pertama di Hindia Belanda yang dapat menarik banyak simpati rakyat pribumi, khususnya para pedagang, untuk bergabung dengan organisasi ini. Seorang tokoh Belanda yang berhaluan ideologi Marxisme bernama Hans Nevlin mendirikan sebuah organisasi yang bernama Perserikatan Sosial Demokrat Hindia atau ISDV di Surabaya. Yang mana Hans Nevlin yang berhaluan Marxisme ini merupakan salah satu tokoh yang melawan ideologi kanan dan praktik kolonialisme di Indonesia. Organisasi ISDV ini menentang berbagai penindasan yang dilakukan oleh kaum-kaum kapitalis dan tidak mempermasalahkan dominasi suatu etnis untuk bergabung dengan ISDV. Organisasi ISDV itu berjumlah 85 orang yang terdiri dari para komunis dan sosialis Belanda. Paham komunis ini disebarkan lewat Semaun, Alimin, dan Darsono. Mereka adalah tokoh-tokoh penting dalam organisasi Syarikat Islam. Organisasi ISDV ini jauh lebih terbuka bagi siapa saja tanpa mempedulikan latar belakang agama dan suku. Selain itu, tujuan lain dibentuknya ISDV ini untuk menyebarkan pemikiran Marxisme secara luas. Karena organisasi ini menentang berbagai penindasan, organisasi ini dapat berkembang dengan cepat dan bisa menarik simpati tokoh-tokoh pribumi di Hindia Belanda. Bahkan dengan memperjuangkan hak-hak kaum buruh dan membuat banyak orang bersimpati terhadap ISDV. Di sisi lain, sebagian orang-orang atau tokoh-tokoh Islam memutuskan untuk bergabung dalam ISDV ini. Faktor pendorong didirikannya Partai Komunis ini disebabkan karena terjadi perpecahan antara dua kubu, yaitu golongan putih dan golongan merah. Golongan putih adalah golongan para priyayi dan golongan merah adalah golongan para komunis. PKI adalah partai berideologi komunisme yang berdiri pada awal abad ke-20 dengan tujuan menentang imperialisme dan kapitalisme kolonial Belanda. PKI juga berperan aktif dalam perjuangan nasional dengan cara radikal dan revolusioner, termasuk menyerukan pemberontakan bersenjata seperti pemberontakan di Madiun pada tahun 1948 yang bertujuan menggulingkan pemerintahan dan mengganti ideologi negara dengan komunisme. Berikut ini beberapa tokoh penting PKI, di antara lain yang pertama yaitu DN Aidit. Dipa Nusantara Aidit, atau mungkin lebih familiar dengan nama DN Aidit, sosok yang namanya begitu lekat dalam sejarah Indonesia dan kerap menjadi bibit dari perdebatan panjang lantaran perannya dalam Partai Komunis Indonesia alias PKI. Aidit adalah salah satu tokoh kontroversial yang membesarkan PKI, bahkan menjadikannya sebagai salah satu partai politik terbesar di Asia Tenggara saat itu. Sayangnya, ambisi Aidit untuk merebut kekuasaan melalui jalan revolusi berakhir dengan tragis setelah peristiwa gerakan 30 September 1965 atau lebih dikenal dalam buku-buku sejarah Indonesia sebagai peristiwa pemberontakan G30 SPKI yang konon didalangi oleh Aidit.
DN Aidit sebetulnya lahir dengan nama Ahmad Aidit dan akrab dipanggil Ahmad oleh orang-orang terdekatnya. Beberapa sumber menyebut bahwa Aidit lahir pada tanggal 30 Juli 1923 di Tanjung Pandan, Belitung. Tapi sumber lainnya ada pula yang menyebut kalau Aidit merupakan orang keturunan Belitung yang lahir di Medan. Yang kedua yaitu Musso. Musso atau biasa disebut Paul Mussoud atau bernama lengkap Musso Manoir. Perlu kalian ketahui, Musso berasal dari keluarga menengah ke atas dan hidupnya serba terpenuhi. Dan yang ketiga yaitu Ahmad Syarifuddin. Nuruddin declared himself in a coalition with the PKI and when the Madian PKI rebellion broke out on the 18th of September 1948, Amir Syarifuddin, who was involved in it, made a loud speech via Jalora Pemuda radio on the 23rd of September 1948. The struggle we are waging here is nothing more and nothing less than a movement to correct our revolution. Therefore, the principles are still the same and have never changed. Following our considerations, the eternal revolution as a national one may be called a bourgeois democratic revolution. Our institutions are still the same. Our flag is still red and white while our national anthem is none other than Indonesia Raya. Namun, perjuangan PKI sering berakhir dengan penumpasan keras dari pemerintah kolonial maupun pemerintah Republik Indonesia. Ideologi PKI berlandaskan komunisme yang bertujuan membangun negara sosialis melalui revolusi proletariat. Strategi perjuangan PKI mencakup perorganisasian buruh dan petani, penyebaran propaganda Marxis-Leninis, dan penggunaan aksi langsung termasuk pemberontakan bersenjata. PKI mengupayakan penggulingan sistem Pancasila dan mengubahnya dengan sistem komunis. Strategi ini sering dilaksanakan dengan cara kekerasan dan pemberontakan agar meraih kekuasaan. Pada masa perjuangan kemerdekaan hingga awal 1960-an, Partai Komunis Indonesia atau PKI memiliki peranan penting dalam pergerakan buruh dan petani. Peran ini dapat dilihat melalui organisasi-organisasi yang mendapatkan dukungan penuh dari PKI. Gerakan buruh di Indonesia telah berkembang sejak masa kolonial jauh sebelum terbentuknya organisasi buruh besar seperti SOPSI. Pada awal abad ke-20, kaum buruh mulai menyadari pentingnya persatuan untuk melawan penindasan ekonomi dan politik yang dilakukan oleh pemerintah kolonial maupun pihak pengusaha. Salah satu bentuk awal perlawanan adalah pemogokan buruh pelabuhan di Semarang pada Agustus 1921 yang dipicu oleh kebijakan majikan yang hendak menurunkan upah. Selanjutnya, pada 11 Januari 1922, pemogokan dilakukan oleh buruh Pegadaian sebagai penolakan terhadap perlakuan sewenang-wenang dari atasan Belanda yang memerintahkan pekerjaan di luar tugas resmi mereka. Gerakan pemogokan terus berlanjut, misalnya di Semarang, Madiun, dan Surabaya pada 1923 yang dipicu oleh penangkapan pemerintah kolonial terhadap tokoh buruh terkemuka Semaun. PKI kemudian berusaha lebih jauh untuk mengorganisir buruh dalam serikat-serikat yang bersifat revolusioner. Pada tahun 1925, banyak buruh yang sudah tidak puas mendesak pimpinan serikat untuk melancarkan aksi, termasuk pemogokan liar. Namun, pemerintah kolonial segera merespon dengan aturan keras. Buruh yang mogok diberhentikan, hak berkumpul dicabut, dan para pemimpin serikat serta propagandis ditangkap. Akibatnya, pada tahun 1925, gelombang pemogokan berakhir. Banyak serikat buruh hancur dan sejumlah tokoh PKI seperti Aliarcham, Marjohan, dan Darsono dibuang ke luar negeri. Memasuki masa setelah kemerdekaan, gerakan buruh kembali bangkit dalam bentuk yang lebih terorganisir. Pada tahun 1946, didirikan SOPSI atau Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia di tengah suasana revolusi mempertahankan kemerdekaan.
SOPSI menjadi organisasi buruh terbesar dan paling aktif, khususnya pada dekade 1950-an hingga awal 1960-an. Organisasi ini berhasil mengonsolidasikan 34 pusat serikat buruh, menjadikannya kekuatan yang solid dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Walaupun menyatakan diri bukan sebagai partai politik, SOPSI sangat dekat dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Kedekatan ini tampak jelas dalam berbagai aksi, misalnya peran SOPSI dalam nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di akhir 1950-an yang menjadi salah satu tonggak penting dalam proses kemandirian ekonomi Indonesia. Sejarah perkembangan gerakan tani di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebijakan kolonial yang menindas kaum petani sejak abad ke-19. Sistem sewa tanah ala Raffles, kulturstelsel yang digagas Johannes van de Bos, hingga sistem ekonomi liberal, semuanya membuat petani semakin terjerat dalam praktek feodalisme. Akibatnya, kaum tani mengalami beban berat berupa pajak, kerja paksa, dan penyerahan hasil panen, sehingga muncul berbagai bentuk perlawanan di berbagai daerah. Memasuki masa kemerdekaan, posisi petani tetap penting dan strategis dalam konstelasi politik nasional. Komunitas pedesaan yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia diperebutkan pengaruhnya oleh berbagai kekuatan politik. Dalam konteks inilah lahir organisasi-organisasi politik yang berupaya mengakomodasi kepentingan kaum tani. Salah satunya adalah Barisan Tani Indonesia atau BTI yang berada di bawah naungan Partai Komunis Indonesia. Kemunculan BTI diawali dari Kongres Petani di Yogyakarta pada 22 hingga 25 November 1945 yang menandai upaya sistematis PKI untuk menjadikan petani sebagai basis perjuangan revolusioner. BTI menyatakan bahwa tujuan pergerakannya adalah menentang imperialisme dan menghapuskan sisa-sisa feodalisme dengan cara revolusioner. Bersama golongan progresif lainnya, dalam garis perjuangannya, BTI menegaskan bahwa kaum buruh merupakan sekutu strategis dalam pertarungan kelas. Tokoh-tokoh penting seperti Asmo Ciptodarsono dan Sarjono selaku ketua BTI berperan besar dalam menekankan pentingnya kaum tani sebagai basis utama perjuangan kelas. Bagi PKI, pembentukan BTI merupakan langkah strategis untuk memperluas dukungan rakyat pedesaan terhadap agenda-agenda perubahan yang mereka usung. Pada awalnya, pengaruh BTI terbatas di wilayah perkebunan yang lebih dulu mengenal mobilisasi tenaga kerja. Namun secara bertahap, BTI berhasil memperluas pengaruhnya ke pedesaan. Organisasi ini menempati posisi strategis sebagai kekuatan sosial politik yang mendorong pelaksanaan reforma agraria dengan pendekatan radikal. Mereka tidak hanya menuntut distribusi tanah, tetapi juga menegaskan perjuangan kelas antara petani miskin melawan tuan tanah yang masih bercokol dalam sistem feodal. BTI secara konsisten menekan pemerintah agar segera merealisasikan Undang-Undang Pokok Agraria 1960, terutama soal distribusi tanah-tanah terlantar atau tanah milik elit agraria kepada petani tak bertanah. Dengan jaringan yang luas dan dukungan penuh PKI, BTI melakukan aksi-aksi konkret seperti pendudukan tanah dan aksi sepihak, secara langsung menyentuh kebutuhan mendesak petani sekaligus menjadi alat mobilisasi politik yang efektif. Menjelang pemilu 1955, PKI dan BTI menyusun strategi untuk menarik dukungan massa dari kalangan tani. Mereka berjanji akan mendistribusikan lahan kosong kepada petani, mengambil alih tanah tuan tanah, hingga menyita tanah milik perusahaan asing. Propaganda dilakukan melalui ceramah di berbagai daerah dengan mengelompokkan partai-partai peserta pemilu berdasarkan kelas sosial yang mereka wakili. Pada tahun 1953, di bawah instruksi DN Aidit, BTI meluncurkan slogan terkenal, Tanah untuk Kaum Tani. Slogan ini menjadi tonggak penting pergeseran strategi politik PKI dari semula berfokus pada perjuangan kaum buruh, beralih menjadikan kaum petani sebagai basis massa utama. Meski demikian,
program reforma agraria yang dijalankan BTI dan PKI kerap dinilai tidak matang karena lebih menekankan aksi langsung seperti pembagian tanah rampasan daripada rancangan kebijakan yang menyeluruh. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa BTI telah memainkan peran penting dalam sejarah gerakan tani Indonesia. Ini menjadi simbol perjuangan petani miskin untuk mendapatkan hak atas tanah, sekaligus instrumen politik PKI dalam mengonsolidasikan dukungan rakyat pedesaan menjelang pergolakan politik di era 1960-an. Peran PKI dalam pergerakan buruh dan tani ini dapat dipahami melalui perspektif teori gerakan sosial. Gerakan sosial lahir dari kelompok yang terorganisir dengan ideologi yang jelas dan menjadi wadah penyaluran ketidakpuasan sosial terhadap penguasa. Robert Michel menekankan bahwa gerakan sosial bersifat non-institusional, berupaya mendorong atau menghambat perubahan sosial. Dalam konteks ini, peran PKI melalui SOPSI dan BTI menunjukkan bagaimana buruh dan petani dijadikan kekuatan kolektif untuk menentang ketidakadilan, memperjuangkan reforma agraria, serta mendorong revolusi sosial di Indonesia.